Halo adik-adik manis, selamat datang di channel Sabu Sarang Wibu Ara-ara. Kali ini saya akan memberikan alur cerita anime series yang bergenre komedi yang berjudul Grand Blue. Nah, bisa dibilang Grand Blue ini kayak pantai ya. Anime ini ada 12 episode yang akan gua rangkum agar kalian tidak perlu maraton dan streaming yang dipenuhi dengan iklan judi dan pembesar terong. Ya, terong. Ara-ara. Kisah ini akan berfokus ke seorang mahasiswa baru pada sebuah kampus bernama Universitas Iju. Dia adalah Kitahara Iori. Dia pernah tinggal di kota ini selama 10 tahun yang lalu. Kini, dia akan tinggal bersama paman dan dua sepupunya di rumah sekaligus toko peralatan diving. Berharap akan menemukan kehidupan tentram, Iori malah menjumpai kakak tingkat yang sedang asik minum-minum sambil telanjang bulat tidak memakai apapun di sana. Dengan putus asa, dia langsung menanyakan perilaku anomali ini kepada pamannya. Akan tetapi, pamannya malah mengira jika Iori menanyakan celemek yang dipakai pamannya. Kemudian, dua kakak tingkat Iori yang bernama Tokita Shinji dan Kotobuki Ryujiro menyadari jika Iori adalah mahasiswa baru. Dengan spontan, mereka memaksa Iori untuk bergabung dengan klub diving yang bernama Peek-a-Boo. Sesaat kemudian, akhirnya Iori bisa mengobrol santai dengan Kotobuki. Iori menegaskan jika ia punya minat di bidang diving, namun Iori tidak bisa berenang. Mau menyelam tapi nggak bisa berenang. Gaya batu dong. Kemudian Iori bertemu dengan kakak sepupunya yang bernama Kotegawa Nanaka. Namun di sini bisa kita lihat Nanaka ini cantik-cantik tapi siskon akut ya. Parah sih. Terlihat jelas jika Nanaka adalah satu-satunya orang waras di klub ini. Namun, itu tidak melepaskan Iori dari kakak tingkatnya yang hobi minum sambil telanjang bulat. Hingga malam menjelang, adik Nanaka yang seumuran dengan Iori pun tiba di rumah dan kedapatan sepupunya yang sudah kelewat sableng. Yang dimaksud sableng ini si Iori malah ikutan mabuk nggak pakai baju. What the fuck? Adik Nanaka ini bernama Kotegawa Chisa. Kesan pertama yang buruk membuat Chisa memperlakukan Iori layaknya kuman laut. Lalu, Tokita dan Kotobuki mengajak Iori lanjut minum-minum. Bahkan, mereka berjanji tidak akan membuat Iori telat di hari pertama ospek kampus. Keesokan paginya, Iori yang habis teler malah terbangun di depan auditorium tanpa pakaian. Wah, susah bener ini bacanya ya. Yang tentunya hal ini membuat kehidupan mahasiswa Iori hancur berantakan. Di kelas, Iori bertemu dengan cowok keren bernama Imamura Kohei. Tapi sayangnya ia adalah wibu. Nah, bisa dilihat sendiri bajunya aja wibu. Iori juga sempat bertemu dengan Chisa dan meminta tolong untuk carikan pinjaman pakaian. Akan tetapi, satpam kampus mengira jika Iori hendak mengenskui kepada Chisa. Ngenskui nggak tuh? Sampai saat situasi yang sangat genting, Iori bertemu lagi dengan si wibu Kohei, yang ternyata si Kohei ini juga ingin melaporkannya kepada satpam kampus. Sesaat setelah penangkapan Iori terbebas dan bertemu dengan senior Kotobuki, Kotobuki bersedia untuk mencarikan baju ganti dengan syarat Iori harus mengajak anggota baru untuk bergabung dengan klub diving Peek-a-Boo. Iori pun menyetujuinya. Kemudian, Iori menjebak Kohei untuk bergabung. Lalu, mereka ikut acara sambutan klub diving dengan lomba tahan tawa di mana yang kalah dipaksa untuk minum alkohol. Kohei berhasil membuat Iori ketawa hanya dengan pengakuan Kohei bahwa ia adalah seorang wibu. Dan Iori juga berhasil membuat Kohei tertawa dengan ngejokes bareng seniornya yang bernama Anzai. Ini namanya Anzai ya, bukan Anjay, serius deh. 3 hari semenjak kedatangan Iori di rumah pamannya, dia baru tersadar setelah Nanaka mengatakan bahwa Iori belum tahu lokasi kamarnya. Waktu itu, Kotobuki dan Tokita mengajak Iori untuk minum-minum bersama cewek dari universitas wanita. Namun, Nanaka tak mengizinkannya. Akan tetapi, tekad Iori tak padam begitu saja. Dia meminta bantuan dua seniornya untuk menghias kamar barunya. Namun, Kotobuki dan Tokita malah menghias kamar Iori dengan poster dan majalah Miyabi. Ara-ara. Kejadian ini menimbulkan kesalahpahaman. Nanaka yang tidak sengaja melihat kamar Iori yang sudah penuh dengan poster Miyabi tersebut. Lalu datanglah Kohei untuk mengembalikan plester milik paman Iori. Dan Iori menyeret Kohei untuk membantu menghias kamarnya.
Tentu saja Kohei yang wibu parah pasti akan menghias kamar Iori dengan poster-poster waifu idaman Kohei. Dan yang lebih parahnya, mereka malah menghias kamar Iori dengan poster laki-laki. Ya, parah banget, dikira homo kali ya. Hingga pada akhirnya, senior Iori dan Kohei sepakat untuk menghias kamar Iori dengan mengubah wajah poster dengan foto Chisa. Hal ini diharapkan mampu membuat Nanaka tertarik. Namun, yang datang bukan Nanaka, melainkan Chisa yang marah kepada Iori. Kini Iori tinggal di kamar yang biasa dipakai kegiatan klub. Para senior sepakat untuk melatih junior-juniornya agar terbiasa dengan air. Mereka hanya memiliki 3 anggota baru, yakni Iori, Kohei, dan Chisa. Pertama-tama, para junior hanya perlu membiasakan diri untuk terbiasa dengan air. Iori disuruh untuk mencoba membuka mata di dalam air. Akan tetapi, yang ia lihat hanyalah terong Kohei yang berukuran mini. Kejadian buruk ini membuat Iori semakin tidak yakin untuk ikut klub diving. Tiba-tiba, Nanaka mengajak Iori untuk jalan-jalan ke wisata akuarium. Iori merasa masih belum menyukai diving, tapi dia semakin bertekad untuk mengikutinya. Nanaka menegaskan jika Chisa lah yang menyuruhnya untuk mengajak Iori agar Iori semakin tertarik untuk ikut klub diving. Sebagai rasa terima kasih, Iori memberikan Chisa sebuah souvenir dan itu membuat hubungan mereka semakin membaik. Keesokan harinya, Kotobuki dan Kotika salah lagi. Keesokan harinya, Kotobuki dan Tokita memberikan sedikit pengetahuan mengenai peralatan diving. Setelah itu, mereka mengajak kedua juniornya untuk terjun langsung ke lautan. Iori nampak kesusahan untuk menggunakan peralatan diving, namun berkat kepercayaannya yang diberikan Kotobuki, Iori berhasil membuka matanya di dalam air dan melihat keindahan bawah laut yang biru. Iori sendiri sangat excited dengan apa yang dilakukan tadi, saking senangnya sampai ia menceritakan detail pengalaman pertamanya menyelamnya kepada Chisa dan Nanaka. Di samping itu, klub diving Universitas Izu membutuhkan dana tambahan untuk kelancaran aktivitas klub mereka. Lalu, mereka menyuruh Kohei untuk ikut kontes ketampanan dan Iori untuk ikut kontes melawak. Mereka tentu menolak keras, tapi Kotobuki dan Tokita memberi syarat bahwa mereka boleh tidak ikut jika Chisa mau ikut kontes Ratu Kecantikan. Rencananya, Iori akan membuat Chisa mabuk agar dia bersedia ikut kontes Ratu Kecantikan. Di sana ada satu klub diving yang lain. Dia adalah mahasiswi kampus wanita yang bernama Hamaoka Azusa. Keberadaan Azusa membuat rencana Iori dan Kohei gagal total, dan tentunya Chisa tidak akan mengikuti kontes Ratu Kecantikan tersebut. Malamnya, seluruh anggota diving mengadakan game Jankenpon, yaitu game batu gunting kertas dengan taruhan di mana yang kalah harus melepas salah satu pakaian. Azusa, yang dasarnya seorang cewek, nampak hendak mengikuti game tersebut. Hal ini membuat Kohei bersemangat, terutama Iori yang sudah kehilangan semuanya. Namun, dia percaya diri karena masih ada jepit rambut untuk dipertaruhkan. Hingga pada akhirnya Iori pun tumbang dan Azusa menang telak. Sementara itu, Iori dan Kohei kena mental. Mengingat permasalahan utama Azusa dan Nanaka kembali meyakinkan Chisa agar mau ikut kontes Ratu Kecantikan. Chisa sadar jika hal ini demi kepentingan klub diving. Jika Chisa tidak ikut kontes Ratu Kecantikan, dengan syarat Iori dan Kohei juga harus mengikuti lombanya masing-masing. Dan festival musim semi telah dimulai. Iori dan Kohei mendapat giliran untuk menjaga stand Peek-a-boo. Kemudian festival kecantikan pun dimulai. Kontesan pertama ini dandanannya menor banget dari klub tenis. Dia ikut kontes melawak lebih cocok nih. Lalu tibalah giliran Chisa untuk tampil. Karena wajahnya tegang, anak klub diving berinisiatif untuk membuat Chisa mengeluarkan ekspresi malu-malunya. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat rok Chisa terangkat dengan bola bekel bersama agar si Chisa tidak tahu siapa pelakunya. Akan tetapi, Iori tertipu oleh anggota yang lain agar Akan tetapi, Iori tertipu oleh anggota yang lain dan melemparkan bola bekel ke rok Chisa sendirian. Namun, rencana itu berhasil membuat Chisa mengeluarkan ekspresi malu sehingga Chisa memenangkan kontes kecantikan tersebut. Namun, di sini Iori hendak mendekati ajalnya karena membuat Chisa malu. Kemudian tiba-tiba cewek menor itu mendatangi Kohei dan Iori. Dia adalah mahasiswi dari kampus perempuan bernama Yoshiwara Aina.
Aina mengajak Kohei untuk pergi berkencan bersama. Kohei sendiri bukannya menolak tapi malah bertanya kenapa dia menyanggupi permintaan orang asing ini. Aina pun merasa sedih lalu pergi dari sana. Malamnya, Chisa melakukan aksi balas dendam terhadap Iori untuk minum 2 liter sake. Wah, 2 liter anjir, mabuk gak tuh? Beruntung di sana ada Azusa yang mengalihkan pembicaraan. Jadi ada seorang cowok fuckboy yang merupakan ketua klub tenis yang bernama Kudo. Dia nyolot ingin berkencan dengan Azusa. Sadar akan hal ini, Iori dan Kohei akan melakukan aksi balas dendam kepada si fuckboy. Di sana, mereka juga kedapatan si Aina. Ia mengaku jika dirinya dijadikan bahan lelucon oleh anggota tenis lainnya. Tingkat balas dendam Kohei dan Iori pun tak terbendung. Jika kontes ketampanan Kohei Ketika kontes ketampanan, Kohei mengungkapkan perasaannya kepada Azusa. Namun, si fuckboy Kudo ini tak ingin kalah dan mengatakan perasaannya kepada Azusa. Namun, siapa sangka ternyata si Iori yang menyamar menjadi Azusa, memilih si Kudo ini untuk menjatuhkan karisma Kudo. Meskipun berhasil, Chisa masih berkesan murung. Sementara Iori dan Kohei malah asik teler. Hal ini disebabkan oleh perjuangannya untuk Iori dan Kohei. Namun mereka berdua malah berjuang untuk wanita menor tersebut. Alhasil, untuk balas dendam, Chisa menyatakan pengakuan saat penobatan juara bahwa Iori adalah pacarnya. Yang dimana pengakuan tersebut secara langsung membuat para lelaki iri dan merasa harus menyingkirkan Iori dari Chisa. Pengakuan palsu Chisa tersebut berdampak besar kepada kehidupan Iori di kampus, di mana para mahasiswa berusaha untuk membunuh Iori. Namun, Iori tak segan menyeret sahabatnya agar senasib dengannya dengan cara Iori mengatakan bahwa Kohei telah berpacaran dengan Azusa. Dengan begini, nyawa mereka berdua terancam di kampus. Akan tetapi, mereka berdua sempat didatangi oleh teman sekelasnya yang gendut ini bernama Yamamoto dan yang sok cool ini bernama Nojima. Di mana mereka ini juga ingin mengubur Iori dan Kohei hidup-hidup. Alhasil, Iori mengajak Yamamoto dan Nojima untuk kencan buta di akhir pekan, sehingga Iori dan Kohei memohon pertolongan kepada Azusa. Azusa balik meminta tolong untuk menyiapkan gadis yang lain kepada adik tingkatnya, yang ternyata adalah Aina dengan wajah polosnya tanpa make up. Merasa berhutang budi, Aina menyanggupi permintaan Iori untuk berkencan buta di akhir pekan. Namun, yang datang bukanlah cewek-cewek cakep, melainkan Aina dan teman-temannya yang berdandan menor. Ya, kayak kontes ondel-ondel cu. Keanehan tersebut tak membuat Yamamoto mundur. Dia terus menerjang maju untuk memutuskan kutukan jomblonya. Hingga kencan buta telah mencapai batas maksimum. Mereka berpisah tanpa ada satupun yang jadian. Malah, para lelaki mendapatkan cemooh dari para gadis menor tersebut. Mereka tidak terima, sepakat untuk minum-minum sampai teler. Beberapa waktu kemudian, pesta penyambutan Aina sebagai anggota baru klub diving akan segera digelar. Awalnya, klub diving nampak terlihat normal di mata Aina. Namun, setelah Aina selesai dengan perkenalan diri, semua orang sudah melepas pakaiannya masing-masing. Aina nyaris tak menemukan satu orang normal di sana. Dan dia menyuruh semua orang untuk memakai pakaiannya. Gak ada yang mau lah. Setelah berpesta, Aina akan pergi sejenak bersama Chisa untuk membeli beberapa minuman dan cemilan tambahan. Ketika Aina pergi, Iori dan teman-teman yang lain hendak melakukan permainan poki, di mana Iori akan dipasangkan dengan si Kohei. Karena tidak ada poki, Kotobuki mengakalinya dengan menjadikan kayu sebagai pengganti yang ujung-ujungnya malah merusak mulut Iori dan Kohei. Dalam rangka mendapatkan lisensi menyelam, klub diving akan membantu 3 anggota baru mereka untuk segera mendapatkan lisensi menyelam. Teruntuk Iori, ia akan dipasangkan dengan Chisa agar dia bisa merasa lebih menikmati pengalaman divingnya. Di suatu hari, Iori dan circle teman-teman Jonesnya akan mengadakan perayaan karena lulus remedi. Mereka sepakat untuk minum-minum di rumah Iori sembari memastikan jika Chisa tidak tinggal seatap dengan Iori. Sebelumnya, Iori sudah memperingatkan Nanaka dan Chisa untuk bersembunyi karena jika teman-temannya tahu, nyawa Iori bisa terancam. Awalnya, pesta berjalan dengan lancar, hingga Yamamoto nampak kehilangan pakaian setelah melihat anggota klub diving berlari gondal-gandul. Gak berpakaian sama sekali. Dikiranya orang telanjang lari-lari gondal-gandul terongnya cuy. Masih dalam persoalan finansial klub diving, Kotobuki dan Tokita mengajak beberapa anggotanya untuk ikut latih tanding dengan klub tenis. Klub tenis sendiri
yang menjanjikan uang juara 2 yang mereka dapat tempo hari sebagai hadiah. Tentu saja klub diving menerima tawaran tersebut dengan senang hati ya. Di game pertama, Kotobuki dan Tokita berhasil melakukan pembantaian. Namun, seketika mereka teler karena klub tenis mengisi botol minuman mereka dengan alkohol. Iori dengan cerdik meminta pergantian tempat duduk dan itu berhasil, membuat permainan klub tenis tepar duluan. Game 1 telah dimenangkan. Sekarang giliran Chisa dan Aina yang maju ke babak selanjutnya. Pertandingan kali ini nampak berjalan dengan imbang, namun seketika kalah ketika Iori memberikan sorakan vulgar. Alhasil, Iori bertanding tanpa busana bersama Kohei. Tak disangka, Iori ternyata mampu memberikan tekanan. Namun tidak dengan Kohei yang malah menjadi beban. Anjir, kayak game sebelah aja tuh. Ada yang core, ada yang beban. Hal ini memaksa Iori untuk melukai Kohei agar kedua seniornya bisa masuk menggantikan mereka. Hingga pada akhirnya klub diving berhasil memperoleh kemenangan, tapi masalah keuangan masih belumlah kelar. Mereka masih harus mencari biaya untuk perjalanan camp pelatihan, dan Tokita sempat mengajak Iori dan Kohei untuk ikut kerja sampingan. Di sana, Iori dan dua temannya bekerja sebagai tukang angkat barang, tapi uangnya langsung habis. Ketika dibuat beli minum-minum, kebiasaan mah kalau suka minum uangnya pasti habis lah dibuat minum-minum. Ketika Iori dan Kohei berkumpul dan anggota perempuan mereka sepakat untuk melihat tempat Kotobuki bekerja, Pak Manajer yang merupakan bos Kotobuki mengizinkan Iori dan Kohei untuk mencobanya. Dan tetapi, yang Pak Manajer harapkan sangat jauh dari ekspektasinya. Kecelakaan kerja seperti minuman tumpah, salah pelayanan, dan kejahilan semata-mata membuat Pak Manajer semakin rugi. Lalu Iori dan Kohei singgah di rumah Yamamoto untuk minum-minum. Mereka membahas salah satu teman mereka yang bernama Mitarai, di mana katanya dia sudah memiliki pacar. Dan setelah Iori mengeceknya, Mitarai hendak melakukan enak-enak dengan pacarnya. Melaknat ini. Mereka pun spontan melakukan penggerebekan ke kosan Mitarai. Segala cara mereka lakukan untuk menghentikan aksi skidi papap Mitarai, seperti pura-pura mengirim paket film biru, mengganggu lewat jendela, dan yang terakhir adalah suara epic milik si Kohei yang menjadi Hode. Ah, iya mete. Usaha mereka berhasil membuat Mitarai gagal melakukan skidi babab ditambah pacarnya Mitarai sudah bertekad untuk memutuskan si Mitarai. Kini Mitara berhasil menyandang gelar jomblo bersama teman-temannya yang masih suka nonton Aoi Sora bersama-sama. Mereka pun kembali pesta minum-minum untuk merayakan putusnya Mitarai dengan pacarnya. Teman laknat ini mah udah putus diajakin minum-minum lagi. Salah satu dari mereka juga teringat jika Iori tinggal serumah dengan Chisa. Dia bahkan menjanjikan 5.000 yen jika Iori berhasil membawakan teman-temannya minum. Tentu Iori akan memanfaatkan uang yang ia dapat untuk membeli perlengkapan diving. Iori sendiri berusaha untuk menjebak Chisa dalam permainan raja, tapi Kohei menghancurkan rencana yang menyuruh Tokita untuk menyiapkan pesta minum. Dan akhirnya Iori dan teman-temannya gagal pesta dengan para gadis, melainkan laki-laki berotot dari klub rugby. Tapi meski begitu, uang tetaplah uang. Iori dan anggota klub akan berbelanja peralatan diving bersama-sama. Di sana Kohei menemukan pakaian menyelam yang menjadi ikon dari anime Princess Evangelion, juga spontan memuja ketika Chisa dan Aina mencoba memakainya. Dan yang mereka beli adalah kacamata renang, masker, regulator, dan kamera anti air. Hingga tanpa sadar jika perjalanan ke Okinawa membutuhkan banyak biaya, Chisa dan Aina terpaksa mengikuti Azusa untuk menjadi model SBG, sementara Iori dan Kohei seharian menjadi security di sana. Dan tibalah saat dimana camp pelatihan Okinawa digelar. Para junior akan sekaligus membuat lisensi diving di sana. Aina sendiri yang sangat berharap jika pemandangan pantai sangatlah indah. Namun, kenyataan di sana hanya ada sekumpulan pria dengan terongnya yang gondal-gandul. Alhasil, mereka pindah ke pantai yang ada orangnya. Beberapa dari mereka mencoba banana boat. Iori, Kohei, dan Chisa akan naik bersamaan.
Tapi sebenarnya Iori dan Kohei hendak bertaruh jika yang jatuh duluan harus tidur di lantai. Hal ini disebabkan oleh kamar laki-laki yang gak muat, dan hasilnya Iori lah yang kalah. Tapi Azusa dan Nanaka mengizinkan Iori untuk tidur bersama mereka. Karena diapit oleh dua pegunungan yang berbeda, Iori nyaris tidak bisa tidur. Bahkan ia harus mencekik dirinya sendiri agar tidak khilaf. What the fuck nih? Kalau diapit kanan kiri mah enak-enak wae. Dalam ujian tulis untuk mendapatkan lisensi, Iori, Kohei, dan Aina lulus 100%. Dan di saat tes menyelam digelar, Manaka masih belum bisa menyimpulkan nilai Iori sebab ia sangat buruk dalam penggunaan masker dan berpotensi akan gagal dalam ujian mendapatkan lisensi menyelam. Iori pun berinisiatif untuk berlatih tanpa sepengetahuan Kohei dan Aina. Awalnya dia hanya meminta Chisa untuk melatihnya, tapi Aina seketika membantu setelah tahu Iori ingin berlatih sendirian. Apa yang mereka lakukan tak membuahkan hasil, tapi Iori malah berendam tanpa celana. Ketika Chisa dan Aina kembali ke kamar, salah seorang petugas mendatangi Iori karena ada laporan jika di sini ada satu laki-laki dan dua perempuan yang melakukan aktivitas aneh. Iori yang tak berani keluar dari kolam akhirnya terkena demam dan harus melewatkan ujian terakhir. Tapi Iori tak sendiri, sebab Azusa juga melewatkan kesempatan diving untuk menemani si Iori. Di sana Azusa sempat terbawa suasana dan mengajak Iori untuk bercocok tanam. Saat ini kekuatan iman Iori tengah diuji, tapi syukur ia menolak ajakan Azusa demi menjaga pertemanan mereka. Alhasil Iori dan Azusa malah minum-minum hingga yang lainnya sampai di hotel. Wait, di sini bisa kita lihat Iori telah ternodai oleh batang sayur. Jangan dibayangkan ya adik-adik. Setelah semuanya mendapatkan lisensi kecuali Iori, mereka akan berpindah ke Miyakojima, di mana tempat ini akan menjadi acara puncak diving yang mereka gelar. Iori yang tak punya lisensi hanya bisa menyelam 2 kali, itu pun pada kedalaman yang terbatas. Meski begitu, dia nampak menikmati aktivitas diving tersebut. Chisa sendiri yang sempat melewatkan kesempatan diving yang ketiga hanya demi memastikan perasaan Iori. Namun Iori mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan membenci diving hanya gara-gara gagal mendapatkan lisensi. Malah, malam harinya mereka melakukan pesta penutupan dengan budaya otori, yaitu mencampurkan semua minuman yang mereka tidak sukai. Iori dan Kohei berniat mengurangi kadar alkohol, tapi mereka malah kena marah dan ujung-ujungnya malah ikutan mabok. Camp pelatihan telah usai. Chisa membagikan tiap momen yang ia abadikan dengan kameranya. Adegan ini menjadi penutup untuk seri anime komedi yang satu ini. Nah, gimana? Sebenarnya masih banyak adegan lucu di setiap episodenya. Namun lebih baik kalian tonton sendiri ya adik-adik. Jadi bagian mana yang kalian sukai komen di kolom komentar ya. And jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar Mimin semangat upload konten-konten lainnya. Oke, segitu saja. Mimin undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Arara.